Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai sistem informasi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari subscriber dari para maba baru sistem informasi. Saya sendiri juga dulu begitu. Saya pasti menanyakan soal gimana sih sistem informasi itu, terus algoritma di sistem informasi itu seperti apa dan prosesnya itu bagaimana. Kesempatan kali ini saya akan menjawab dan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ini. Oke, pertanyaannya adalah apakah anak sistem informasi itu wajib harus bisa bahasa Inggris? Oke, sebetulnya saya juga dulu bertanya-tanya seperti itu. Apakah anak sistem informasi itu wajib bahasa Inggris? Oke, jadi gini. Ini menurut persepsi saya sendiri ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai sistem informasi. Nah, jadi di dunia sekarang ini adalah era industri 4.0, di mana kita sekarang sedang dalam proses transisi menuju industri yang jauh lebih besar lagi dari 4.0. Nah, sekarang di era 4.0 ini kita akan sering dihadapkan dengan bahasa internasional, dan untuk bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Kita tidak menggunakan bahasa Indonesia saat bekerja di dalam bidang yang sifatnya itu skala internasional, di dalam bidang yang skalanya itu lebih besar. Jadi kalau ditanya apakah penting anak SI itu bisa bahasa Inggris, penting sekali. Soalnya kalau misalkan kita lirik ke jurusan-jurusan lain seperti misalkan jurusan hukum atau jurusan kedokteran, mereka tentu saja wajib dong belajar dan bisa bahasa Inggris. Walaupun kalian tidak bisa mengkomunikasikannya, setidaknya kalian harus bisa mengerti dengan maksud dari bahasa Inggris tersebut. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjawab mengenai apakah anak SI wajib atau tidak. Sebenarnya dari jawaban saya, dari penjelasan saya sebelumnya, kalau kalian simak, itu sudah bisa kalian dapati inti dari jawaban saya, di mana jawaban dari saya tadi itu menjurus ke wajib bisa bahasa Inggris. Tapi di dalam bangku pendidikan itu kalian gak harus wajib mengerti bahasa Inggris. Kalau di dalam bangku pendidikan ya. Akan tetapi kalau misalkan kalian sudah berada di skala yang lebih besar, semisal kalian sudah lulus dari sistem informasi, itu wajib dong. Karena apa? Standarisasi dari pekerjaan sekarang, perusahaan besar itu melakukan interview dengan karyawannya itu menggunakan bahasa Inggris tentunya. Jadi itu contoh paling sederhana ya. Saat interview kerja kalian pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai anak SI itu wajib, karena ya itu contoh paling simpel ya. Jadi kalau misalkan kalian bekerja atau melamar pekerjaan, ya tentunya kalian butuh skill setidaknya bahasa Inggris 70% agar kalian bisa diterima kerja. Karena kalau misalkan saat interview saja kalian sudah belepotan bahasa Inggrisnya, ya tentu saja si pihak perusahaan atau manajer perusahaan tidak akan menerima. Cara kan yang melamar pekerjaan bukan kalian saja. Banyak mahasiswa lulusan SI yang jauh lebih dari kalian mungkin dari segi komunikasinya ya, dari segi public speakingnya. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, penting. Nah, untuk alasan yang kedua, mesin-mesin atau perangkat dari anak SI itu biasanya itu menggunakan bahasa Inggris, men. Jadi misalkan komputer aja hari-harinya itu pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalkan kalian coding itu saat nyari error dalam sebuah sistem, dalam sebuah program, dalam sebuah server yang kalian bangun, itu biasanya pakai bahasa Inggris. Gimana jadinya kalau misalkan saat ada trouble seperti itu kalian nggak bisa bahasa Inggris? Makanya tadi saya sudah singgung kalau setidaknya kalian tidak perlu bisa bahasa Inggris, tapi kalian harus mengerti bahasa Inggris. Tapi umumnya orang yang bisa mengerti dengan bahasa Inggris itu pasti secara nggak sadar dia juga akan bisa mengkomunikasikan dalam bentuk bahasa Inggris, walaupun cara komunikasinya itu masih belum sempurna, tapi dia mampu untuk mengungkapkan. Oke. Selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai SI itu secara keseluruhan ya. Jadi di bangku pendidikan tadi saya sudah jelaskan kalau misalkan kalian gak perlu hebat bahasa Inggris. Karena apa? Jadi kalau misalkan kita lihat bahasa Inggris dari bahasa mesin dan bahasa Inggris dari yang kita ucapkan sehari-hari itu berbeda. Saya sebut saja contoh paling simpelnya adalah mouse. Jadi kalau misalkan di dunia nyata mouse adalah tikus. Sementara kalau misalkan di dalam IT, di dalam dunia IT, mouse adalah perangkat keras ya dari sebuah komputer. Dari situ sudah bisa kita lihat kalau bahasa Inggris dari manusia dan bahasa Inggris dari mesin itu berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah kalau ditanya apakah anak SI wajib bahasa Inggris atau tidak, jawabannya ya dari saya sendiri kalau di bangku pendidikan ya nggak begitu penting. Tapi jangan dianggap sepele ya.
terus kalau misalkan di luar dari bangku pendidikan itu wajib ya, karena kalau misalkan kalian lulus terus kalian hebat nih ngodingnya tapi kalian gak bisa bahasa Inggris, ya susah gitu loh perusahaan-perusahaan besar mau menerima kalian. Soalnya apa? Biasanya para pemimpin perusahaan itu melirik calon kerjanya itu dari kualitas public speaking saat interview. Jadi kalau misalkan interviewnya itu buruk, ya otomatis ke bawahnya itu bakalan berdampak buruk ke kalian sendiri. Nah, khusus untuk video kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Dan buat kalian yang masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Nanti untuk link Instagramnya akan saya sertakan di deskripsi. Oke guys, sekian dari saya. Bye-bye.